Di seluruh penjuru Indonesia, ada penjaga-penjaga batu yang diam membisu selama ratusan tahun. Mereka ini menyimpan rahasia peradaban kuno kita. Tapi, para ahli yang bisa menerjemahkan bahasa mereka, jumlahnya makin sedikit. Nah, gimana kalau kita bisa kasih mereka suara yang baru, pakai teknologi dari masa depan? Oke, yang pertama dan paling penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar patung biasa. Ini adalah arca, benda sakral yang jadi pusat ritual keagamaan di zaman Hindu-Buddha Indonesia dulu. Tiap lekukannya, tiap simbolnya itu punya cerita. Tapi sayangnya, cerita-cerita ini terancam hilang selamanya, terkubur bareng generasi terakhir ahli yang masih memahaminya. Untuk paham kenapa hilangnya pengetahuan ini jadi masalah besar, kita harus tahu dulu apa sih yang bikin arca-arca ini begitu istimewa. Jawabannya, mereka itu bukan cuma karya seni, mereka adalah jembatan kita ke masa lalu. Nah, disinilah beda utamanya. Patung biasa mungkin ya cuma jadi hiasan, sesuatu yang profan. Tapi arca itu sakral. Coba bayangin, para seniman zaman dulu itu bukan cuma sekedar memahat batu loh. Mereka harus ikutin aturan keagamaan yang super ketat, bahkan sampai ritual yoga segala. Tujuannya untuk mengundang esensi dewa masuk ke dalam karya mereka. Salah sedikit saja, arca itu bisa kehilangan semua kekuatan sakralnya. Terus gimana caranya para ahli ini bisa ngebaca arca? Nah, mereka pakai dua alat utama. Yang pertama, ikonografi. Ini kayak belajar bahasa visual. Misalnya, lihat Trisula, oh ini pasti Shiva. Sama kayak kita lihat logo centang, pasti langsung kepikiran Nike. Yang kedua, ikonometri. Ini ilmu ukur yang presisi banget. Proporsi arca itu bisa mengungkap hierarki dan status dewa yang digambarkan. Keduanya ini ilmu yang rumit banget dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menguasainya. Dan kerumitan inilah yang jadi inti masalahnya. Pengetahuan mendalam untuk membaca simbol-simbol dan mengukur proporsi arca-arca ini sekarang ada di ambang kepunahan. Beginilah cara kerjanya selama ini. Coba bayangin deh, para peneliti berlutut di lantai museum yang dingin, susah payah ngukur tiap detail pakai jangka sorong, terus nulis deskripsi tiap simbol di buku catatannya. Ini pekerjaan yang pelan, butuh fokus setajam silet, dan dedikasi seumur hidup. Dan ini bukan cuma kata-kata saya loh. Sebuah sumber penelitian yang jadi dasar pembahasan kita kali ini menyatakan dengan sangat jelas menurunnya penelitian mendalam dan jarak regenerasi peneliti menimbulkan kekhawatiran. Ini bukan lagi soal kehilangan pekerjaan akademis. Ini soal sebuah bangsa yang berisiko kehilangan koneksi ke warisan budayanya sendiri. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Ini seperti kombinasi maut yang mengancam melenyapkan seluruh bidang studi ini. Penelitiannya rumit banget, proses manualnya terlalu lambat, dan sayangnya makin sedikit generasi muda yang mau mendedikasikan hidupnya untuk ini. Tapi gimana kalau kita bisa mengabadikan keahlian para peneliti terakhir ini? Gimana kalau kita bisa memasukkan semua pengetahuan mereka ke dalam sebuah alat yang bisa mempercepat penelitian? Nah, disinilah teknologi hadir, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai penyelamat. Kita lagi ngomongin soal kecerdasan buatan atau AI. Anggap saja ini seperti kita membuat salinan digital dari otak seorang ahli. Sistem ini nggak cuma nyimpen data, tapi juga belajar cara berpikir dan membuat koneksi, persis seperti yang dilakukan peneliti manusia. Coba deh lihat diagram ini. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana kok. Di satu sisi ada yang namanya basis pengetahuan. Ini ibarat perpustakaan digital raksasa yang isinya semua fakta dan aturan tentang arca. Di sisi lain ada motor inferensi. Nah ini otaknya, logikanya. Kita kasih masalah, misalnya foto arca yang nggak dikenal, dan AI akan memprosesnya untuk ngasih kita jawaban. Ide pakai AI ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu aja. Para arkeolog itu sekarang udah kayak detektif digital. Mereka udah pakai beberapa alat canggih buat mengungkap masa lalu. Mereka udah pakai fotogrametri buat bikin model 3D, pakai LiDAR buat memetakan situs dari udara, bahkan pakai CT scan buat ngintip ke dalam artefak tanpa merusaknya. Semua alat ini jago banget dalam mengumpulkan data. Jadi, langkah logis berikutnya ya tentu saja pakai AI buat menganalisis semua data itu. Dan disinilah terobosannya. Bukan AI yang bisa segalanya, tapi AI spesialis yang didedikasikan untuk satu tugas, menganalisis arca kuno Indonesia. Kuncinya, memberinya makanan yang tepat, yaitu sebuah basis data raksasa berisi semua pengetahuan ikonografi dan ikonometri yang pernah ada. Bagian pertama dari basis data itu adalah laksana atau atribut dewa. Jadi, AI ini perlu diajari bahwa kalau ada Trisula, kemungkinan besar itu Shiva.
kalau ada kepala gajah dan mangkuk berisi manisan, itu sudah pasti Ganesha. Ini ibaratnya kayak KTP untuk setiap dewa. Tapi, ini jauh lebih rumit dari sekadar KTP dewa. Coba lihat gambar-gambar ini. AI harus bisa membedakan puluhan, bahkan ratusan variasi gaya mahkota yang disebut Kiritamakuta. Gak cuma itu, AI juga harus menguasai Talamana, yaitu sistem pengukuran super presisi yang menentukan proporsi tubuh setiap dewa. Tingkat kerumitannya benar-benar luar biasa. Jadi, dengan semua data dan logika ini, gimana sistem ini bakal mengubah segalanya di lapangan? Yuk kita lihat gimana AI bisa menjadi masa depan untuk masa lalu kita. Diagram ini nunjukin revolusinya dengan sangat cerdas. Bayangin, seorang peneliti nemuin sebuah arca. Dulu, proses identifikasinya bisa berhari-hari di perpustakaan. Sekarang, cukup ambil foto, aplikasi AI akan langsung memindai atributnya, gaya seninya, ukurannya, lalu membandingkannya dengan database raksasa di cloud. Dan dalam hitungan detik, boom, identifikasi yang paling mungkin langsung muncul di layar. Dan penting banget untuk kita catat, ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah sebuah visi brilian yang diusulkan oleh para peneliti sungguhan, Asyar Murdihastomo, Muhammad Harsyah, dan Atina Winaya. Merekalah arsitek di balik ide yang merintis jalan menuju masa depan arkeologi Indonesia ini. Jadi, coba kita bayangkan sekali lagi. Semua pengetahuan yang terancam punah itu, seluruh bidang studi, keahlian dari beberapa generasi, semuanya diselamatkan, disimpan, dan bisa diakses lewat satu asisten digital yang terintegrasi. Jadi, kenapa semua ini penting? Karena ini bukan tentang menggantikan manusia, tapi justru memberdayakan mereka. Ini mengawetkan pengetahuan yang sekarat, ini membuat penelitian jadi ribuan kali lebih cepat, dan yang terpenting, ini membantu kita menjaga hubungan dengan masa lalu kita tetap hidup, relevan, dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih dalam. Kalau kita bisa menggunakan teknologi paling canggih untuk berbicara dengan masa lalu yang paling kuno, untuk memahami dewa-dewa mereka, pada akhirnya, apa ya yang akan kita pelajari tentang diri kita sendiri?